Saudara-saudariku yang terkasih, selamat jumpa lagi dalam Renungan Harian Kamis 15 April 2021. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk kita merenungkan tentang bersaksi. Dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul 5:27-33, Petrus dan para rasul yang lain bersaksi tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dengan lantang dan dengan gagah berani, Petrus mengatakan kepada para mahkamah agama bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ketika mahkamah agama Yahudi melarang para rasul dengan keras untuk jangan lagi memberitakan, mengajar dalam nama Yesus, dengan tegas Petrus dan para rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau kita merenungkan Petrus dan para rasul yang lain, teristimewa Petrus, dia adalah seorang nelayan yang sangat sederhana, yang hanya punya pengetahuan dan keterampilan tentang cara menangkap ikan. Tapi setelah dia dibaharui oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, pikirannya menjadi terbuka dan dia memahami secara dalam firman Tuhan dan memahami secara dalam siapa itu Yesus yang telah dia ikuti, dan dia merasa tergerak untuk selalu dan senantiasa bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat dunia. Dia tidak gentar sedikit pun ketika diancam, ketika mau dibunuh, ketika disiksa, sedikit pun dia tidak takut. Karena bagi dia, bersaksi tentang Tuhan Yesus, gurunya, adalah lebih penting di atas segala-galanya. Pengalaman Petrus dan rasul-rasul lain mengajak kita untuk melihat kembali diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman digital ini. Apakah kita juga sama seperti Petrus dan rasul-rasul lain sudah bersaksi terus tentang Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat umat manusia, ataukah kita merasa takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus? Inilah saatnya bagi kita untuk bersaksi terus tentang Yesus sebagai Tuhan dan pemimpin umat manusia. Dan kepada Dialah saja kita harus menyembah, karena Dialah Tuhan dan juru selamat kita yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita. Dialah yang mempunyai kuasa untuk mengantar kita, yang membimbing kita, menuntun kita kepada Bapa. Karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Semoga demikian. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya.
Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.